Tambahan sedikit buat santri ya. Jadi terutama yang berhenti, pesan dari kedua maha guru kita Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah Bilqih, kalau ada santri mau berhenti, jangan sampai tinggal baca ratib. Jadi ingat-ingat khusus buat santri. Ratib Attas, Haddad, Idrus, Bilqih, jangan sampai ditinggal. Kalau malas, paling tidak salah satu tiap malam. Itu ratib jangan dianggap main-main. Waktu saya ziarah ke guru saya, Sayyidul Walid Rabi Ahmad bin Abdul Attas, beliau cuma pesannya satu. La tatruk qira'ata ratib al-Attas fa inna fihi sir. Jadi ada sir dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang rutin membaca ratib al-Attas. Orang tua saya sendiri, Sayyidul Walid itu, tiap maghrib sampai jam 8:30 sama putri-putrinya tidak pernah tinggal itu. Ratib Haddad, Attas, lengkap. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, terus qasidah Ilahi nas'aluk ya arhamar rahim, bareng baca. Santri baca di atas pesantren, suaranya sampai ke kamar, ikut baca, tidak pernah ditinggal. Saya tahu sendiri itu. Padahal sudah jadi orang yang dekat kepada Tuhan, tidak berani meninggalkan wasiat-wasiat aurat dari para guru. Kenapa? Karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, siapa-siapa yang meninggalkan bacaan aurat kita berarti para wali ya, kita terputus tali hubungannya dari kita. Jadi satu hari tidak membaca, satu hari putus. Repot itu. Tidak baca ratib satu hari, ya hubungannya dengan guru-guru ibarat tali dipotong kayak gunting. Saya mau baca wirid terserah saya. Ya terserah ini kapan nyampainya. Kalau lewat guru-guru itu ada, kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, beliau pernah menerangkan dalam salah satu ceramahnya, saya dengar di kaset itu, setiap kamu tahu itu ya, apa itu besi untuk yang berkait-kait dengan rantai. Rantai itu kan begini, sebelahnya itu persis begitu tuh kalau kita baca ratib itu. Rantai ini kita yang paling bawah ini. Idza harrakta ahadahum taharrakal akhar. Begitu kita gerakan rantai yang kedua, dia gerakan di atasnya lagi. Jadi kita baca ini nyambung ke Habib Abdullah. Habib Abdullah gerakan lagi ke Habib Abdul Qadir. Habib Abdullah gerakan lagi ke gurunya Habib Abu Bakar, terus sampai ke atas itu. Makanya kalau tidak baca satu hari, ya putus satu hari. Itu satu. Yang kedua, jangan tinggal qiraatul Quran meskipun satu juzuk. Sayyidul Walid sering menerangkan, man lam yaqra'il Qur'ana fi yaumihi walau juz'an fahuwa munafiq. Siapa yang tidak membaca Al-Quran satu hari satu juz, di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Jangan ditinggal itu. Al-Quran Al-Karim meskipun satu juzuk. Ini tambahan dari saya, jaga sholatus subuh. Kalau Anda tidak sholat subuh satu kali, bukan terputus dari wali, terputus dari Tuhan, terputus dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri di hari kiamat nanti tidak akan bisa memberikan syafaat kepada tarikus shalah. Ingat-ingat itu, apalagi wali. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan syafaat kepada tarikus shalah. Anda punya hutang sholat subuh satu kali tidak membayar, jangan harap-harap diberi syafaat Nabi Muhammad. Apalagi torigo, nggak ada urusan. Kalau sudah Nabi Muhammad angkat tangan, apalagi wali-wali. Syafaat dari Nabi Muhammad dan para wali bagi orang yang tidak punya hutang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat-ingat itu. Ada hutang sholat, jangan harap-harap mendapat asrar, mendapat syafaat, mendapat karamah